sebagian juga, gitu kan. Pras, kamu ingat isinya jawaban? Baik Bu, mungkin kurang lebih sama dengan Taufik. Jadi yang pertama biasa ada identitas dulu, identitasnya tergugat, lalu tergugat ini diwakili, misalkan diwakili oleh kuasa hukum, itu kan berarti disebutkan kuasa hukumnya. Lalu di bawah itu langsung ke uh, kayak semacam ya bantahan atau hal-hal yang perlu dikritisi dari surat gugatan yang penggugat ini. Misalkan di surat gugatan itu identitas tergugat ada yang salah, itu bisa bisa dibantah, dan dia membela dirinya sendiri untuk gugatan ini salah atau error itu benar gitu. Lalu di bawahnya adalah semacam apa ya, pengakuan atau cerita lain lah dari tergugat ini, jalan permasalahannya seperti apa gitu Bu. Oke, jadi jawaban tergugat itu sistematikanya hampir sama seperti gugatan ya. Di awal itu mesti ada penyebutan identitas tadi ya, Pras ya. Identitasnya si para pihak, baik itu si penggugat ataupun tergugat. Kemudian ada eh, eksepsi di penyebutannya. Terus Pras juga menyebutkan adanya bantahan ataupun cerita ataupun apa namanya ya, notor fighternya si versinya si tergugat gitu kan. Oke. Terus kalau menurut Mas Yohanes, Iya Ibu, hmm, menurutmu isinya apa? isi dari jawaban tergugat ya Bu? Iya. Oh iya Bu, sebenarnya sistematikanya seperti yang telah Ibu jelaskan tadi sama, yang tadi ada mencakup identitas dari si tergugat itu sendiri, lalu mencakup juga dalil-dalil dari si tergugat, bisa berupa tangkisan atau disebut sebagai eksepsi atas hal-hal yang telah disampaikan oleh si penggugat, yang menyatakan bahwasanya ada beberapa hal-hal yang dinyatakan menurut si penggugat itu benar, tapi menurut tergugat itu salah, seperti itu Bu, yang berusaha untuk dikoreksi di sana, berusaha untuk melakukan pembelaan-pembelaan juga, dan berusaha juga melakukan klarifikasi atau pembenaran Ibu. Misalnya kalau si penggugatnya bilang A, ternyata di si tergugatnya bilang enggak seperti itu, tapi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berusaha untuk juga meyakinkan hakim bahwasanya apa yang dilakukan oleh si B itu sudah sesuai dan sudah apa namanya, sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ia lakukan selama ini. Dan selanjutnya itu adalah apa namanya, berupa sekiranya permohonan juga dari si siapa namanya, si tergugat ini untuk mempertimbangkan kembali hakim-hakimnya dari si pertimbangan-pertimbangan ini, dan meminta agar hakim itu memutus dengan seadil-adilnya, equum et bono, seperti itu Ibu. Itu yang saya tahu. Ya, ini lebih komplit lagi nih Mas Yohanes. Tadi ada penyebutan identitas, kemudian eksepsi, kemudian ada konvensinya ya, versinya si tergugat. Betul. Apakah ada yang benar ataukah ada yang salah? Nah, ini nanti dituliskan juga dalam jawaban. Adelia, ingat Adelia, jawaban dari tergugat? Adelia Safira, suaramu nggak ada. Oh, itu masih kamu unmute. Nah, Ibu. coba jawaban dari tergugat. Ya, Ya, sistematik. sama nggak boleh sama. Ya, jawaban tergugat isinya seperti yang telah disebutkan tadi Bu, isinya ya bantahan dari tergugat terhadap gugatan yang diberikan. Isinya kan identitas para pihak, terus dengan hormat. Oh ya, eksepsi, posit pokok perkaranya, petitum, serta tanda tangan dari kuasa hukum tergugatnya. Benar.
Jadi secara garis besar ya teman-teman sudah pada ingat sebenarnya kan ya. Saya cuma akan menunjukkan jenisnya aja. Coba saya share dulu. Hmm. Nih, ini kalau di bukunya siapa ini? Mukti Arto, di bukunya Mukti Arto ada beberapa jenis eksepsi. Jadi eksepsi tadi yang seperti teman-teman sampaikan, ini adalah bagian dari jawaban dari tergugat. Jadi sebenarnya ada tiga bagian, tiga unsur jawaban dari tergugat kan ya. Ada eksepsi, konvensi, dan rekonvensi. Tapi nggak selalu setiap jawaban dari tergugat itu mesti ada eksepsinya, mesti ada rekonvensinya, nggak mesti. Nah, ini diserahkan kepada pihak tergugatnya. Dan sifatnya mesti juga kasuistis juga ya. Nah, yang untuk eksepsi, sanggahan di luar pokok perkara itu jenisnya ada dua. Ada eksepsi prosesual dan juga eksepsi material. Yang eksepsi prosesual atau eksepsi formal ini adalah eksepsi yang berdasarkan pada hukum formil. Jadi jenisnya ada yang eksepsi tidak berwenang secara absolut. Kompetensi absolutnya ini salah nih, harusnya tuh diajukan ke pengadilan negeri, tapi diajukan ke pengadilan agama. Ini kompetensi absolutnya salah. Atau eksepsi tidak berwenang secara relatif. Kalau tidak berwenang secara relatif, kompetensi relatif berarti menurut domisilinya para pihak ya. Jadi harusnya diajukan ke pengadilan agama Surakarta, tapi diajukan ke pengadilan agama Karanganyar. Terus eksepsi nebis in idem. Nebis in idem berarti bahwa sebenarnya gugatan itu sudah pernah diputus sebelumnya oleh pengadilan yang sama tingkatannya. Sudah ada putusan, tapi kok diajukan lagi? Ini berarti nanti nebis in idem. Terus eksepsi diskualifikator. Nah, yang diskualifikator ini pada intinya menyatakan bahwa si penggugat ini tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan. Nah, yang paling sering diajukan itu eksepsi obscur libel, eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan itu nggak jelas. Banyak hal ya yang untuk nggak jelas ini bisa nggak jelas positanya, bisa nggak jelas tuntutannya, nggak jelas antara posita dan petitum nggak sinkron, kemudian ganti ruginya mungkin juga nggak sinkron, dan lain sebagainya. Terus yang untuk eksepsi material, berarti didasarkan pada hukum material. Ada dua, ada dilatory eksepsi, belum waktunya mengajukan gugatan, tetapi sudah mengajukan gugatan. Misalkan dalam hal waris, nah ini pewarisnya belum meninggal, tapi sudah mengajukan tuntutan untuk pembagian harta warisan, ini kan belum waktunya. Atau peremptory eksepsi, terlambat mengajukan gugatan atau daluarsa. Ini yang saya yakin dulu yang ikut kelas saya belum saya jelaskan. Oke, untuk konvensi ini yang jawaban terkait dengan pokok perkara. Jadi si tergugat ini akan menjawab dalilnya si penggugat yang diajukan dalam positanya. Sedangkan untuk rekonvensi ini gugat balik. Jadi masing-masing pihak ini akan memiliki dua status ya, baik itu sebagai penggugat ataupun si tergugat. Nah, penggugat itu dalam statusnya dia akan menjadi penggugat dalam konvensi dan tergugat dalam rekonvensi. Sebaliknya tergugat juga sama, dia akan menjadi tergugat dalam konvensi dan penggugat dalam rekonvensi. Nah, ini sedikit materi tambahan materi dari saya. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk jawaban tergugat itu kan ada 3 hal. Apakah itu memang harus tiga-tiganya dicantumkan atau memang bisa secara fakultatif atau ya sesuai dengan kebutuhan saja? Karena
kalau kita melihat jawaban tergugat ini kan akan menjadi jawaban kunci yang akan meyakinkan hakim, yang mana kalau misalnya tidak diisi secara lengkap, mungkin menurut si tergugat akan mengurangi kepercayaan hakim terhadap argumentasi yang disampaikannya. Jadi secara praktiknya itu memang bisa tiga-tiganya dicantumkan atau bisa salah satunya saja, yang penting dengan memuat dasar-dasar yang kuat. Seperti itu, Ibu. Ya, yang ya sebenarnya nggak harus tiga-tiganya, Mas. Tadi Baik, Bu. sudah saya terangkan juga bahwa tidak harus tiga-tiganya itu diajukan oleh si tergugat. Itu kasuistis juga. Apakah memang dalam gugatannya itu ada hal-hal yang bersifat eksepsi, ada unsur eksepsinya atau enggak? Kalau enggak ada ya jangan dicari-cari. Kita Ya, bisa mencari yang lain, gitu kan. Nah, yang betul. paling penting sebenarnya yang konvensinya, jawaban terkait dengan pokok perkaranya. Kamu akan menyanggah apa terkait dalil positanya itu? Konvensi itu yang paling penting, yang harusnya diajukan. Sedangkan yang eksepsi dan konvensi, tunggu dulu, dilihat dulu kasusnya. Apakah benar ada eksepsi? Apakah benar ada isu yang bisa kamu ajukan gugat balik? Kalau nggak ada, mau gugat balik yang mau gimana? Memang kalau memang nggak ada isunya kan? Iya, betul, Ibu. Gitu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, yang lain. Sudah? Baiklah, kita akhiri ya.